قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang sesi kedua kita lanjut dengan bahasan aqsamul harfi. Aqsamul harfi. Aqsam macam-macam. Huruf ya huruf. Al-harfu ya huruf. Nah, tadi kan sudah huruf di atas ya. Huruf. Terus setelah huruf apa? Kalimah. Setelah kalimah jumlah mufidah. Nah, setelah itu dia rinci. Ustaz Aceh rinci. Huruf itu apa saja yang masuk huruf. Nanti kalimah juga beliau rinci lagi. Apa saja yang masuk kalimah. Nanti jumlah mufidah dirinci lagi. Habis itu sudah dirinci singkat, dirincinya panjang lagi ada. Ya, jadi pelan-pelan itu dia, enggak langsung jebret langsung semuanya gitu enggak. Wah, langsung huruf-hurufnya apa saja, wah itu buat berat. Makanya kalau beritahu, oh nanti kita akan pelajari 10 poin. Kayak enak sekali kan, oh 10, berdengar 10 aja sudah senang kan. Oh 10. Dirinci satu-satu dulu, ini judulnya ini, 10 poin ini. Nah, baru dijabarin lagi, enak. Nah, sekarang macam-macam huruf ada 2. Yang pertama, lihat yang sebelah kanan. Harfun hijaiyun. Garis miring apa? Mabaniyun. Harfun hijaiyun atau mabaniyun. Harfun huruf, hijaiyun hijaiyah. Hijaiyah paham ya? Huruf hijaiyah. Atau nama lainnya huruf mabani. Nama lainnya adalah huruf mabani. Huruf yang kedua harfun sebelah kirinya ma'aniyun. Huruf, harfun, huruf, ma'aniyun yang punya makna. Kalau tadi mabaniyun yang menyusun kata. Yang menyusun kata atau kalimah. Berarti tadi yang kita tulis, ini loh, yang tadi. Ada berapa huruf ini? 4. Ya. Ini 1 huruf hijaiyun atau huruf mabaniyun. 1 kan? 2, 3, 4. Semuanya disebut dengan huruf mabani. Kenapa disebut mabani? Karena dia nyusun kata ini. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu namanya lainnya huruf mabani. Maka lihat contohnya di bawahnya, sebelah kanan. Mislu a, ba, ta, sa, seterusnya. Itu namanya huruf apa? Hijaiyun atau mabaniyun. Atau huruf hijai atau huruf mabani. Yang kedua, huruf ma'aniyun. Huruf ma'ani. Harfun ma'aniyun, huruf ma'ani. Kalau ma'ani itu punya makna atau punya arti. Mislu contoh, wa. Tadi sudah kita lihat ada pas kita artikan, artinya apa wa? Dan. Au atau summa kemudian min dari.
cuma huruf, namun sudah punya arti. Jadi huruf kesimpulannya ada berapa? 2. Yang pertama huruf mabani atau hijaiyun, yang kedua huruf ma'ani. Ingat, lompat lagi ke halaman berikut. Alhamdulillah, huruf sudah selesai. Tadi aksamul harfi, sekarang anwa'ul kalimati. Anwa'ul kalimati. Anwa' tadi macam-macam atau jenis-jenis. Kalimah, kata. Jadi kata kalau dalam bahasa Arab itu cuma 3 saja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kata benda, kata sifat, kata apa lagi? Kata kerja, macam-macam kan? Cuma kita 3 aja kalau dalam bahasa Arab. Itu hasil kesimpulan tatabbu dan qiraah, yaitu hasil penelusuran dan banyak meneliti dalam Al-Quran dan hadis. Pokoknya 3 ini. Walaupun Nabi nggak pernah nyebut, kalimat itu ada 3. Kita simpulkan. Wong pinter itu bisa nyimpulkan. Jadi kesimpulannya ada 3, yaitu apa? 1, ismun. Kita biasa sebut isim. Ya kalau menerjemahkan kata benda, nama orang masuk di situ. Kata benda ada nama orang, nama tempat. Saya nggak bisa terjemahkan ini, tidak bisa terjemahkan. Wah itu isim itu apa? Pokoknya kata benda, nama orang, nama tempat. Itu namanya isim. Kemudian fi'lun atau fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga harfun, huruf. Harfun, huruf. Sudah ya? Berarti anwa'ul kalimah. Macam-macam kalimat ada berapa? 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun itu apa tadi? Kata benda, nama orang, nama tempat. Fi'lun kata kerja, harfun huruf. Nah, harfun ini ditulis sama seperti huruf ma'ani tadi. Jadi huruf ma'ani ada wa, au, summa tadi, itu sama seperti huruf yang kita bahas di sini. Huruf itu yang kita bahas yang ketiga ini kata yang huruf yang punya makna. Namun ada penjelasannya sendiri. Sudah? Sekarang masing-masing tadi dari kalimat kita jelaskan. Yang pertama al-ismu. Yang pertama isim. Apa pengertian isim menurut tinjauan dari ilmu nahwu? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuktaran bi zaman. Isim adalah kata, kalimat atau kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan, pada makna atau arti. Wa artinya apa tadi? Dan lam tidak. Lam tidak. Tuktaron terkait. Bizamanin, bi dengan binya sendiri itu punya arti. Dengan zamanin waktu. Saya ulang, kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizaman. Artinya kata yang menunjukkan atas makna dan tidak terkait dengan waktu. Berarti kata benda itu tidak terkait dengan waktu. Buku ya tetap buku. Mau waktu dulu, waktu sekarang, waktu akan datang tetap artinya buku. Kita pakai kata buku. Nama orang, ya Ahmad dari dulu, ya dia lahir Ahmad, sekarang juga Ahmad, tahun depan juga namanya tetap Ahmad. Apa ada yang berubah namanya? Pak Soyo dulu namanya Pak Soyo, Soyo, pas lahir Soyo, sekarang Soyo, Soyo terus berarti.
Mislu contoh. Contoh yang masuk isim ya. Jadi paham ya, dia tidak berubah dengan berubahnya waktu. Contoh Muhammadun. Muhammad ya Muhammad. Nggak berubah. Nggak berubah dengan waktu. Nama orang. Ustadzun, ustadz, guru. Ya mungkin ada yang dulu itu bajingan, perampok, berubah jadi ustadz, kemudian jadi ustadz, terus mungkin kan. Dan kalau disebut ustadz ya gitu. Ustadz dulu yang 1 hari yang lalu dengan sekarang dengan 2 hari akan datang ya sama. Tilmizun, murid. Khailun, kuda. Kuda. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Kitun, kucing. Namun kucing itu dalam bahasa Arab punya penggunaan beberapa arti ya. Ada dengan kitun, ada dengan hirratun, ya. Ada beberapa kata. Daftarun, tadi apa daftarun? Apa tadi daftarun? Buku tulis. Mirsamun, pastel atau pensil. Tobashirun, Tobashirun, kapur. Syamsun, matahari. Qamarun, bulan. Makanya ada yang orang kalau jadi ulama besar itu kalau digelari itu bisa Syamsuddin, penerang agama. Ya, bukan Samsu. Itu perusak agama itu malah. Komar, bulan kan? Wah, dia bilang sama istrinya, anti kal komar, engkau seperti rembulan gitu. Kata-kata romantisnya gitu. Ya nanti SMS gitu tulis, anti kal komar. Sekarang bisa SMS juga sebenarnya. Anti kal komar. Yang punya istri, yang belum ya jangan. Mau SMS sama siapa? Asjarun, pepohonan. Pepohonan berarti banyak pohon ya. Nah itu contoh isim-isim itu diingat dulu. Nah nanti kita bisa bedakan ini karena ada isim, ada fiil, ada huruf. Kita bisa bedakan. Nanti bedakannya dengan tanda-tanda. Coba lihat ciri-cirinya. Semua harokat akhirnya apa di situ? Pakai tanwin nggak? Tanwin kan? Tanwin. Maka itu salah satu ciri-cirinya. Jadi semua kata yang punya tanwin itu pasti kita bisa tebak, kita bisa mengatakan itu adalah isim. Jadi baca Al-Quran di sini, wah, saya sudah dapat ini Rabbun. Oh, ada tanwinnya. Oh, ini isim ini, masya Allah, saya sudah belajar bahasa Arab. Itu ada fungsinya loh nanti. Penting itu untuk pelajari. Nah, sekarang kita lihat dulu, waktu singkat kita lihat tanda-tanda isim. Alamatul ismihiyah. Alamat tanda-tanda. Isim, isim. Ada 4. Ya adalah ada 4. Al-khafdu di kasroh, yaitu di kasroh harokat akhirnya. Tahu ya harokat kasroh ya? Kasroh tahu ya? Nah. Ini kasroh ya? Nah. Kasroh kan? Maka kalau kita ketemu harokat akhirnya itu di kasroh, berarti kata ini termasuk isim. Masya Allah sudah tebak lagi dalam Al-Quran loh itu. Ini isim, ini saya baru pelajari kemarin. Masya Allah, kok nggak dari dulu saya tahu. Maka lihat contoh mislu Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, isim. Lafaz jalalah Allah, isim. Saya harus nyebut lafaz jalalah ya. Jangan bilang Allah di kasroh, nggak sopan. Ya, kenapa nggak sopannya? Ya, nggak pas lah. Allah di kasroh nggak mungkin kan?
Harusnya apa? Lafaz Allah yang di kasrah. Ya, di kasrah kan harokat akhirnya? Iya. Ar-Rahmani. Kasrah enggak? Kasrah. Berarti isim juga. Ar-Rahimi. Kasrah. Berarti isim juga. Berarti isimnya ada berapa? Bismi 1. Lafaz jalal Allah 2. Ar-Rahmani 3. Ar-Rahimi 4. Sudah? Nah. Isim sudah ketemukan 4 dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada tugas nanti cari surat Al-Fatihah isim yang mana. Nanti setelah kita pelajari sampai halaman keempat. Kemudian yang kedua at-tanwinu. Tadi kan sudah lihat di atas kan tanwin. Tadi kan ada tanwin semuanya kan. Berarti setiap kata yang ditanwin semuanya itu adalah isim. Contoh rajulun. Rajul laki-laki. Nanti ada kata juga yang sama dengan ini, beda harokat aja. Rijlun, sikil, kaki. Antar rajulun apa antar rijlun? Antar rajulun. Ya, antar rajulun. Kalau dia baca harokatnya nggak ada sandangannya, dia baca rijlun. Oh, ini berarti orang iso moco, guru ngaur. Ya, imro'atun, wanita perempuan. Waladun, anak lanang laki-laki. Bintun, anak wedok, anak perempuan. Waladun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Maka dibedakan. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan, anak laki-laki sendiri penyebutannya, anak perempuan sendiri penyebutannya. Kalau bahasa Indonesia sama nantinya. Anak pokoknya dipanggil anak. Ya. Kalau kita panggil walad, walad sini, walad sini, ta'al. Itu anak laki-laki berarti. Kalau anak perempuan, bint, ta'al hina. Sini, datang sini. Dah, tanwin. Yang ketiga, al-alif wal lam. Diawali dengan alif dan lam. Berarti saya kalau temukan di depannya alif lam, Masya Allah ini isim, ini saya baru tahu. Luar biasa. Tadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada yang pakai alif lam enggak? Ada. Lafaz jalalah Allah. Ar-Rahmani, ya tak? Ar-Rahimi, ya tak? Masya Allah sudah dapat. Contoh yang di sini al-ustazu, al-ustazatu, at-talibu, ustaz. Al-ustazatu, ustazah, ustaz perempuan. At-talibu, murid. Sama dengan at-tilmizu tadi. Ini juga istilah untuk murid. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tanda yang keempat, huruful jarri. Diawali dengan huruf jer. Namanya itu huruf jer. Contoh fi. Ini namanya huruf jer ya. Saya biasanya tulisin di huruf jer atau harful jarri. Kenapa disebut harful jarri? Karena sesudahnya dalam keadaan majrur atau di kasroh. Mislu contoh min itu huruf jer. Setelah min maka nanti jadi majrur. Minallahi, harokatnya kasroh. Maka kalau depannya ini huruf jer, maka kata sesudahnya itu pasti isim. Kata sesudahnya pasti isim. Berarti lafaz jalalah Allah isim. Kenapa isim? Karena diawali dengan huruf jer. Di samping itu di kasroh. Di samping itu lagi diawali dengan alif lam. Karena lafaz jalalah Allah itu asalnya dari sini, dari kata ilah, diawali dengan alif lam, digabungkan jadi seperti ini. Itu ada ceritanya juga kenapa bisa jadi seperti itu. Ya pokoknya digabungkan jadi seperti ini. Depannya ada alif lam. Fi, ini huruf jar lagi, fil baiti. Tadi min tadi apa artinya? Dari ya. Fi, di dalam. Ya tadi kan sudah ya. Fi dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Ila, ke. Ilal masjidi, sesudahnya kasrah juga ya.
ke masjid. Kemudian ala di atas. Alal kursi di atas kursi. Berarti mana yang isim? Lafaz jalal Allah. Lalu al-baiti, lalu al-masjidi, lalu al-kursi. Kenapa semuanya itu masuk isim? Karena diawali dengan huruf jar. Berarti tanda isim ada berapa? 4. Yang pertama al-khafdu, at-tanwinu, al-alifu wal lamu, huruful jarri. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi pada sesi yang ketiga. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.